kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Kita akan segera mulai acara kita. Kita akan pertama-tama buka di dalam doa terlebih dahulu, karena memang acara ini yang menyelenggarakan adalah lembaga pelayanan Kristiani. Kita akan buka di dalam doa secara Kristen, walaupun saya sadar ada di antara kita saudara-saudara yang beragama Muslim, dan mari kita saya mohon untuk turut dapat mendukung di dalam doa sesuai dengan agama dan keyakinan saudara-saudara sekalian. Saya akan buka awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk waktu pada pagi hari ini. Bersama-sama kami akan memulai acara virtual lecture berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Kami berharap bahwa acara ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami para peserta acara virtual lecture ini. Oleh karena itu, mohon hikmat dari Tuhan sendiri, khususnya bagi para narasumber yang akan menyampaikan materi, juga bagi para pemberi testimoni. Biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh boleh memberikan pencerahan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, di dalam acara virtual lecture ini, pertama-tama saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Surya Samudra Giamsyah. Saya adalah seorang pendeta dari Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Taman Majapahit, Semarang. Sementara yang akan menjadi co-moderator bersama-sama dengan kita adalah Pendeta Muda Albert Hananto. Beliau adalah seorang pendeta muda dari Sinode Jemaat Kristen Indonesia, GKI, di Salatiga ya Bert ya. Nah, dalam acara virtual lecture ini, itu ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Jadi yang pertama adalah ketika nanti para narasumber menyampaikan materi atau ketika rekan-rekan yang sudah dihubungi menyampaikan testimoni, mereka menyampaikan testimoni mereka, diharapkan ibu, bapak, saudara, para peserta dapat memute atau memadamkan audio sehingga materi dari narasumber dan para pemberi testimoni dapat didengar dengan lancar. Dan yang kedua, hanya para narasumber dan para pemberi testimoni yang akan mendapatkan hak untuk membagikan tampilan atau share screen. Gitu ya. Nah, ketiga, ketika ibu bapak saudara memiliki pertanyaan atau tanggapan, ketika virtual lecture ini berjalan, langsung saja ibu bapak saudara bisa menulis di bagian chat room gitu. Nanti akan dirangkum pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan tersebut oleh co-moderator Pendeta Muda Albert, dan kemudian nanti akan dibacakan oleh beliau begitu di akhir acara gitu ya. Nah, bagi
para pemberi testimoni, penyampai testimoni, diberikan kesempatan maksimal 5 menit untuk menyampaikan testimoninya, sehingga materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber juga diharapkan nantinya bisa lebih kena sasaran, begitu ya, karena sudah ada testimoni terlebih dahulu. Jadi acara kita ini akan dilanjutkan dengan testimoni, pemberian testimoni, baru kemudian kita akan masuk kepada pembagian materi oleh para narasumber, dan narasumber yang pertama itu akan menyampaikan materi dari sudut kebijakan publik, itu Dr. Rian Nugroho, sementara nanti narasumber yang kedua itu Dr. Pistok akan menyampaikan hubungan antara pertanian, iklim, dan inovasi di dalam melakukan ketahanan pangan. Ya, saya kira itu pengantar yang bisa saya berikan berkaitan dengan teknis pelaksanaan acara kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga perlu menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh dua lembaga pelayanan Kristiani, dua lembaga pelayanan gerejawi, dan yang pertama adalah CDC, Center for Development and Culture, yang berkedudukan di kota Solo, di daerah Semanggi, dan yang kedua adalah MDS, yaitu Mennonite Diakonia Service, yang juga berkedudukan di Solo, Jawa Tengah, juga berkantor di daerah Semanggi. Ya. Nah, kedua lembaga pelayanan Kristen ini berangkat memang dengan warna teologi yang berbeda. Yang pertama adalah CDC, itu berasal dari gereja-gereja Calvinis, didirikan oleh pada awalnya didirikan oleh 3 jemaat GKI, GKI Sangkrah, GKI Nusuan, dan GKI Coyudan. Dulu bernama YBKS, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, namun dengan perubahan undang-undang yayasan, maka kemudian sekarang berubah nama menjadi CDC, Center for Development and Culture. Sementara MDS, Mennonite Diakonia Service, adalah gereja dengan warna Mennonite, didirikan oleh Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI, dan kedua lembaga ini adalah lembaga yang terus bekerja sama di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang bersifat sosial kemanusiaan. Dan kami bersukacita, kami bersyukur bahwa acara kita itu juga didukung oleh beberapa lembaga yang lain, gitu ya. Didukung oleh beberapa lembaga yang lain. Yang pertama, acara kita ini juga didukung oleh Sinode Gereja Batak Karo Protestan di BKP, di mana salah satu pendeta sinodenya, Pendeta Rosmalia Barus, akan menyampaikan testimoninya. Lalu kemudian kita juga didukung oleh lembaga gereja, yaitu Sinode Gereja Toraja Mamasa di Sulawesi, di mana nanti juga salah seorang kadernya, pemudanya, yaitu Bapak Manasye Paturu, itu juga akan menyampaikan testimoni bagaimana situasi kondisi di Toraja Mamasa. Dan yang ketiga, acara ini juga didukung oleh Departemen Kesaksian dan Pelayanan, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, yang dalam hal ini
Di tengah-tengah kita hadir Ketua Departemen Kesaksian dan Pelayanan, yaitu Pendeta Enos Bayu. Juga acara kita ini didukung oleh Yayasan Mardiko Indonesia, didukung pula oleh Gerakan Kemanusiaan Indonesia, serta didukung pula oleh lembaga ICRP, gitu ya, Indonesian Conference on Religion and Peace, gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga yang turut mendukung acara ini. Selain memang salah seorang narasumber pada acara kita berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yaitu Dr. Insinyur Pistok Simanjuntak, begitu ya. Nah, demikian pengantar singkat berkaitan dengan acara kita pada pagi hari ini, dan oleh karena itu saya akan mempersilahkan rekan-rekan, saudara-saudara yang akan menyampaikan testimoni untuk dapat mempersiapkan diri. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Pendeta Samuel Dian Pramana dari GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Dan beliau yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan testimoni berkaitan dengan proyek yang beliau pegang pada saat ini sebagai penanggung jawab program IJOL yang dilakukan oleh BPMSW DKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Oke, saya persilakan Pendeta Samuel Dian Pramana untuk boleh menyampaikan testimoninya. Maksimal 5 menit. Monggo, silakan. Di-unmute dulu mungkin, Pak Samuel. Ya, iya. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan Pak Surya, juga rekan-rekan pembicara, pendeta yang di tempat ini. Sungguh sebuah kebahagiaan saya boleh diberikan kesempatan untuk berbagi testimoni tentang apa yang kami lakukan di GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan isu ketahanan pangan, GKI SW Jatim membentuk GKP, Gugus Ketahanan Pangan, di mana kami punya program untuk melakukan program-program berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, sebetulnya ada beberapa program yang kami sudah persiapkan. Ada yang program jangka panjang dan juga program jangka pendek. Nah, yang jangka panjang itu memang kami memberikan label IJOL farming. Farming itu berarti kita akan menggiatkan jemaat mempunyai pertanian. Dan yang sudah berjalan sekarang pilot project-nya di GKI Bondowoso, itu kita ada penanaman jahe merah yang juga sudah ada MOU dengan sebuah pabrik jamu, gitu ya. Nah, tetapi yang jangka pendek yang sudah berjalan saat ini selama 4 bulan, itu kita memakai nama IJOL Market. Nah, IJOL Market sendiri ini memang kita tujuannya membangun rantai distribusi. Jadi kami tidak memakai istilah memangkas, gitu. Kalau memangkas itu kan kesannya bagaimana. Tapi kami memakai istilah kami membangun sistem distribusi yang lebih singkat dari produsen, dalam hal ini petani kepada konsumen. Nah, memang awal mulanya dari petani-petani di sekitaran Pacet. Pacet itu kurang lebih 30-an kilo dari Mojokerto. Kami mengumpulkan hasil pertanian mereka, terus kami jual dengan sistem online. Kemudian kami juga mendistribusikan melalui jemaat-jemaat yang anggota jemaat yang mereka membutuhkan pekerjaan, mereka menjadi tenaga kurir atau pengantar. Nah, kalau saat ini setelah berjalan 4 bulan, kami bukan hanya dari Pacet, tetapi juga ada kerjasama dengan PT Midas dari GKI SW Jateng, yang juga memberikan hasil-hasil pertanian yang bisa mereka kelola dari petani-petani di sekitar Ngablak, juga kami dari Batu, Kediri, dan beberapa daerah. Jadi kalau di total sekarang petani atau kelompok tani yang mensuplai kami itu ada sekitar 15 orang, 15 petani atau kelompok tani yang memberikan hasil tani untuk bisa kami salurkan.
Nah, respon jemaat ya boleh dikatakan cukup bagus. Mereka bisa melakukan pembelian. Kami sistemnya buka order gitu ya, pre-order, kemudian apa namanya kami distribusikan. Dan yang perlu disampaikan bahwa kami ini startnya bukan gereja mau punya bisnis, bukan. Tapi start kami adalah gereja ingin berkarya dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya isu ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Jadi ke depan kita akan terus mengembangkan dan saat ini memang untuk pengiriman kita masih di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Nah, kendala yang kami hadapi adalah ekspektasi dari konsumen gitu ya dengan mental atau dengan sikap jiwa entrepreneur dari para petani yang kadang nggak match gitu ya. Petani itu kadang pokoknya kami nanam ada hasil, barangnya seperti apa disalurkan. Tapi kalau konsumen kan mengharapkannya barang-barangnya sudah terkemas dengan baik, dengan yang terbaik. Nah, itu. Dan petani juga kami kadang mengalami kendala, sudah sepakat nih sekian kilo untuk kami. Tapi kadang di detik-detik terakhir ada konsumen lain bisa dipindah barangnya gitu ya, itu yaitu dinamika yang ada. Tapi semangat untuk berkarya, semangat untuk memberdayakan petani, semangat untuk bisa memberdayakan masyarakat dalam hal ini jemaat juga yang menjadi landasan kita. Jadi seperti itu Pak Surya yang bisa kami sampaikan. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih untuk testimoninya Pendeta Samuel Dian. Menjadi harapan kami bahwa program dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, tetap dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi berkat baik bagi para petani maupun juga bagi anggota-anggota jemaat di kota-kota di Surabaya dan Sidoarjo khususnya, dan jika memungkinkan memang meluas ke kota-kota di Jawa Timur yang lain begitu ya. Nah, juga bagi perusahaan-perusahaan semoga bisa menjadi berkat juga ketika mereka turut membantu, turut menolong pendistribusian dan pengelolaan bahan makanan atau pangan ini. Terima kasih Pendeta Samuel Dian untuk waktu, untuk tenaga, untuk sumbangsih testimoni yang sudah diberikan. Selanjutnya dari Jawa Timur, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita akan lanjut terbang ke Sumatera Utara dan kita akan mendengarkan testimoni yang akan disampaikan oleh Pendeta Rosmalia Barus dari Sinode GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Beliau juga adalah pendeta khusus sinode untuk bidang diakonia. Oleh karena itu, saya persilahkan bagi Ibu Rosmalia untuk boleh menyampaikan testimoninya. Baik, Pak Surya, terima kasih. Bapak Ibu, saya senang sekali diundang untuk sharing dalam pertemuan kita hari ini. Dan saya sebenarnya tidak punya kapasitas yang mungkin Bapak Ibu harapkan, tetapi saya hanya mau share bagaimana kondisi kami di lapangan di Tanah Karo. Jadi Tanah Karo ini terdiri dari 259 desa, 17 kecamatan. Kita tahu dulu Tanah Karo ini adalah mayoritas menanam padi, jagung, dan jeruk. Kopi sebagian di daerah Sidikalang. Tetapi dalam perkembangannya tahun 90-an tinggal jagung dan kopi dan jeruk, tetapi sebagian besar masyarakat itu sudah menanam palawija, sayur-sayuran di daerah dataran tinggi. Dan luar biasa itu masyarakat petani Karo itu saya lihat langsung pekerja keras, tidak ada tanah yang kosong sedikit pun untuk tidak ditanamin. Nah, persoalan kami di Tanah Karo adalah sama sekali tidak adanya semacam manajemen untuk pendistribusian produk-produk pertanian masyarakat. Sehingga sering sekali ketika ada satu sayuran mahal, maka semua orang akan menanam itu. Lalu ketika semua orang menanam misalnya wortel ya, kalau semua menanam wortel, maka
ketika panen akan terjadi harga yang anjlok. Ini contoh nyata seperti hari ini, dari 2 hari yang lalu, wortel itu hanya Rp1.500 per kilo. Wortel. Tomat hanya Rp4.000 per kilo. Brokoli itu hanya 2.500 per kilo. Dan ini justru mengancam ketahanan pangan orang Karo, masyarakat di Karo, maaf. Lalu terjadinya erupsi Sinabung dari 2010, itu hampir 30% daerah pertanian itu hancur total itu. Tidak bisa lagi. Ketika masyarakat sudah kembali ke beberapa desa mau mulai tanam lagi, Agustus tadi terjadi lagi ledakan erupsi yang luar biasa. Nah, tidak adanya manajemen dari pemerintah, karena kami sudah ke Dinas Ketahanan Pangan, ke Bulog dan sebagainya, kami bermohon apakah bisa menanam padi ulang sehingga orang Kabupaten Karo tidak menerima beras dari tempat lain tapi bisa mandiri, tapi ternyata database di pemerintahan juga tidak lengkap. Jadi atas inisiasi bidang diakonia supaya bupati mengundang asisten 2 yang menangani ketahanan pangan, tapi ternyata semua tidak berdasarkan data dan ini kesulitan. Sehingga salah satu contoh misalnya beras. Kenapa kami harus mendatangkan beras dari Aceh? Kenapa masyarakat Karo yang subur harus membeli beras dari Aceh? Baru saja diinformasikan Kepala Dinas Pertanian bahwa ternyata daerah-daerah yang menanam padi, mereka menanam padi, menjual padinya ke Aceh, lalu di Aceh itu mereka jadikan beras, lalu beras itulah yang dijual kembali ke Tanah Karo. Karena di Aceh itu ada perda tidak boleh menjual gabah, harus menjual beras. Sementara kami di Kabupaten Karo tidak ada perda yang mengatur tentang hal itu. Dan ini tentu harganya sudah lebih mahal. Nah, adanya erupsi Sinabung yang belum selesai sehingga saat ini, adanya COVID, ini betul-betul kami secara gereja agak sangat mengkhawatirkan kondisi ketahanan pangan di Tanah Karo yang berdampak kepada ekonomi dan pendidikan anak-anak. Jadi kami berterima kasih salah satu GKI itu mensupport anak-anak Sinabung untuk beasiswa. Dan juga teman-teman yang disampaikan Pak Surya tadi, ada beberapa di sini yang juga ikut membantu kami untuk menolong kami. Misalnya dari GKY juga sudah datang dengan PPMT, tetapi kita juga punya Yayasan Ate Keleng untuk pendampingan masyarakat, pengembangan ekonomi. Dan kalau ini tidak diatur secara baik, kami akan terus terpuruk. Jadi sayur-sayuran ini sampai ke kota manapun, tetapi di kampung kami sendiri sayur ini tidak punya harga. Misalnya contoh itu pekerja ladang yang pekerja harian untuk bekerja di ladang itu diupah itu Rp80.000 per hari. Tetapi ketika harga tomat hanya 3.000, 4.000, itu tidak mampu pemilik produksi itu membayar, dan tidak mungkin dia petik sendiri, harus ada tenaga kerja. Jadi ini bersentuhan juga dengan ribuan tenaga kerja yang ada di Tanah Karo. Ribuan tenaga kerja harian itu juga terancam untuk ekonomi mereka, dan ini menjadi tanggung jawab gereja juga, walaupun mereka bukan anggota GBKP. Kami merasa itu bagian dari tanggung jawab kami. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan, COVID juga telah mengancam kami dari segi harga tadi. Jadi di awal April, akhir Maret, awal April, itu dengan ada isu COVID, memang luar biasa terjadi di pertanian Karo. Teman-teman yang biasa, masyarakat yang biasa datang dari Medan, dari kota-kota lain membeli sayuran, tiba-tiba stop. Jadi ada penumpukan, ratusan ton itu ada terjadi penumpukan sayur mayur, lalu ada PHK atau sulitnya cari tenaga kerja bagi ribuan pendatang. Kemudian ada kebijakan pemerintah stay at home. Jadi menghindari kerumunan. Ini kami diperhadapkan kepada gereja sehingga 1 Mei kemarin, pertengahan April, kami coba barter antara satu desa ke desa lain. Misalnya Deli Serdang dia ada belimbing buah-buahan, kami barter dengan tomat dan sebagainya. Itu berlangsung 2 minggu. Dan puji Tuhan di akhir April ada seorang jemaat kita, dia memberikan kepada kami persembahan sistem pasar online.
Itu yang kami sebut dengan 3T. Untuk mengamankan ini tadi, kebijakan pemerintah stay at home, lalu menolong teman-teman dapat pekerjaan, dan juga menolong petani. Dan puji Tuhan sekarang 3T ini sudah ke versi 2, dan ini betul-betul berbasis masyarakat. Ada banyak pengusaha mau invest, tapi kami tolak. Ini betul-betul menolong masyarakat dalam kondisi saat ini, dan ribuan peluang bagi masyarakat untuk memasukkan produksinya di pasar online 3T, dan kami bermimpi suatu saat 3T ini adalah milik mereka. Gereja mungkin hanya untuk diakonia, kalaupun ada keuntungan dari aplikasi itu hanya untuk pekerjaan diakonia, tetapi kami ingin sekali ini cara kami menghadapi kapitalis, di mana di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, ini minta maaf, Indomart, Alfamart luar biasa menjamur. Kami mencoba dari segi ini, 3T pasar online ini, marketplace-nya sudah 5 Oktober tadi sudah kami resmikan. Kami berharap itu betul-betul bisa memperkuat masyarakat. Dan saat ini ada 7 cabang di Indonesia dalam rangka COVID sebenarnya. Jadi kami nggak expert di bidang itu, tetapi COVID mendorong diakonia untuk berpikir semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi yang pasti bahwa saya sangat berharap dalam rapat Modramen minggu lalu saya sampaikan ini, Modramen sangat berharap dari pertemuan kita ini kami bisa ditolong, khususnya untuk pemasaran, pengolahan produksi yang banjir, dan juga mungkin ada solusi yang lain, minimal membantu kami berbicara ke pemerintahan pusat, karena di lokal ini sudah sangat, tanda kutip, sangat bebal, tidak bisa diajak bertukar pikiran. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros untuk testimoninya dan informasi yang disampaikan ke kita semua. Jadi kita bicara soal ketahanan pangan, tetapi ini sinyalnya atau teknis ya yang dihadapi Pak Surya, sinyalnya tidak tahan gitu, jadi terpental keluar sebentar. Sehingga kita akan tetap lanjutkan dengan Pak Manasya Paturu dari Gereja Toraja Mamasa. Kami persilahkan untuk menyampaikan testimoninya. Atau sebentar. Atau juga terpental keluar. Sebentar. Barangkali sambil menunggu, Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Ya. Oke. Ini Pak Surya bisa lanjutkan? Ya. Tolong diambil dulu Pak Albert. Ini Pak Manasnya tidak ada ya Pak ya? Oh, enggak ada Pak Manasnya ya? Iya. Belum ada ya? Iya. Baik. Apakah Pak AWT sudah ada, sudah masuk? Pendeta AWT, apakah sudah masuk? Sepertinya belum ya. Ini ada speaker GKI Temanggung, siapa ya? Oh, bukan. Bukan. Baik, kalau memang